touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Aduh, sakit. Sakit ya Pak? Mama panggilkan perawat dulu ya. Sabar ya Pak. Ya sebentar lagi perawatnya datang kok Pak. Iya. Sus, tolong kok perut suami saya sakit ya Sus. Ibu, kami akan segera ke sana ya Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Bagaimana kondisinya Pak? Apa yang terasa sakit? Waalaikumsalam, Sus. Iya, Sus, masih terasa sakit di bagian bawah perutnya. Kalau boleh tahu rasa nyerinya seperti apa ya Pak? Apakah seperti tertusuk-tusuk atau terbakar atau mungkin kram seperti dilemas Pak? Seperti kram, Sus. Kadang juga seperti terbakar kalau lagi buang air kecil. Kira-kira kalau saya kasih angka dari 0 sampai 10 berapa ya Pak tingkat nyerinya? 7, Sus. Baik Pak, untuk sementara ini karena nyerinya agak sedikit berat, kami berikan obat pereda nyeri terlebih dahulu ya Pak. Nanti akan kami observasi lebih lanjut lagi mengenai nyerinya ya Pak. Iya, Sus. Iya Sus, tapi selain minum obat, apakah ada cara lain untuk meredakan nyeri pada papa saya? Iya Sus, Papa juga kadang tidak suka dan tidak mau kalau minum obat. Kalau begitu nanti coba kami diskusikan dulu ya dengan kepala tim, apakah ada cara lain untuk menanganinya. Nanti akan kami sampaikan. Iya Sus, terima kasih. Kalau gitu kami kembali ke ruang perawat terlebih dahulu ya Pak, Ibu, Adik. Itu. Ya Pak. Ibu. Selamat pagi Sus, sudah duduk. Gimana Sus, kondisi Anda setelah proses prostatectomy? Untuk pasien masih mengalami nyeri Bu, sudah saya berikan obat untuk menurunkan nyeri, tapi keluarga mengatakan pasien kadang tidak mau minum obat. Jadi bagaimana ya? Apakah ada cara lain untuk menurunkan nyerinya? Ya Ibu, apakah ada saran terapi non-farmakologis untuk pasien? Mungkin pasien bisa diajarkan teknik relaksasi genggam jari Sus, cocok untuk pasien post operasi prostatectomy dan dapat mempercepat pemulihan. Jika begitu nanti akan kami berikan edukasi ke pasien ya Ibu. Jangan lupa berikan edukasi pada keluarga ya. Baik Bu. Loh, Mbak April? Mbak Helwa ngapain Mbak di sini? Ini Mbak, suamiku lagi dirawat di sini. Habis operasi kemarin. Mbak sendiri ngapain di sini? Wah, saya kerja di sini Mbak. Emangnya habis operasi apa Mbak suaminya di sini? Operasi protektomi Mbak. Oh alah, nanti deh saya datang jenguk sama teman-teman yang lain ya Mbak ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Tasya, Mbak Hesti. Halo, waalaikumsalam. Ada apa nih Mbak April? Tumben telepon. Iya, tumben ih. Hehe, ini Mbak, tadi saya ketemu Bu Helwa di RS, katanya suaminya sakit. Yuk kita jenguk bareng-bareng. Sakit apa Mbak? Bukannya kemarin kelihatannya sehat-sehat aja ya? Iya nih, kemarin perasaan sehat-sehat aja. Aduh, saya lupa lagi namanya siapa. Mungkin besok kita tanya aja kali ya. Oke lah, nanti saya ke sana sekitar jam 5 sore. Oh, oke Mbak Esti, Mbak Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Bagaimana keadaan Bapak Ian sekarang Bu? Masih dalam tahap pemulihan Bu? Kalau boleh tahu, Pak Ian sakit habis operasi apa ya Bu? Habis operasi prostatectomy Bu. Itu penyakit apa sih Bu? Soalnya saya dengar-dengar banyak laki-laki seusia bapaknya banyak yang mengalami masalah tersebut. Saya juga awalnya kurang paham Bu. Tapi kata perawat, prostat itu kelenjar kecil pada laki-laki yang letaknya di bawah kantung kemih gitu Bu. Operasi jadi nggak bisa jadi suami lagi dong Bu. Astagfirullah Bu Hesti, jangan bilang seperti itu.
Ya maaf, saya kira kayak gitu. Permisi, selamat sore Pak Ian dan keluarga. Sore. Perkenalkan, saya perawat Daniela. Di sini saya bersama perawat Amanda dan perawat Salma. Di sini kami akan memberikan edukasi mengenai teknik genggam jari. Itu apa ya, Sus? Ini adalah teknik relaksasi non farmakologis yang sangat sederhana untuk mengurangi nyeri dengan cara menggenggam jari tangan sambil bernapas dalam. Apakah teknik ini boleh dilakukan setiap kali Bapak merasa nyeri, Sus? Sekali deh, teknik ini aman dilakukan 2-3 kali sehari atau setiap kali nyeri muncul selama dilakukan dengan nyaman dan tidak berlebihan. Apakah nyeri ini bisa benar-benar membantu mengurangi nyeri pada suami saya, Sus? Insya Allah, Bu, teknik ini bisa membantu mengalihkan fokus dari rasa nyeri serta membuat ototnya lebih rileks, Bu. Kalau semisal papa saya sedang sendirian dan nyeri datang, apakah dia bisa melakukan sendiri, Sus? Bisa deh, teknik ini memang dirancang supaya pasien bisa mandiri. Tapi kalau ada keluarga yang membantu, biasanya hasilnya lebih maksimal karena pasien bisa lebih tenang. Maka dari itu, sekarang kami akan mengajarkan kepada bapak dan keluarganya. Baik, kalau begitu sebelum saya melakukan edukasi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Sus. Kalau begitu saya bisa mulai ya. Ini, Bu. Ini ya, Dek, bisa dibaca. Sambil dibaca, sambil saya menjelaskan ya Bapak, Ibu. Kita mulai dari jari jempol ya, seperti ini. Sambil diputar, kita bisa tarik nafas dalam ya. Kita lakukan selama 2-3 menit. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke jari telunjuk. Kita lakukan gerakan yang sama sambil menarik nafas dalam selama 2-3 menit. Kemudian selanjutnya jari tengah. Kita lakukan gerakan yang sama sambil menarik nafas dalam selama 2-3 menit. Kemudian untuk jari selanjutnya bisa dilakukan gerakan yang sama ya, selama 2-3 menit. Jadi untuk satu tangan bisa menghabiskan 15 menit ya Bapak Ibu. Seperti itu ya gerakannya, cukup simpel ya, tapi ini bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri pasca operasi. Ternyata sederhana ya, tapi efeknya terasa. Ya betul Pak. Apakah ada kondisi yang tidak boleh untuk melakukan teknik ini, Sus? Secara umum aman, Dek, tapi jika pasien merasa pusing, sesak, dan tidak nyaman saat menarik nafas dalam, cukup lakukan nafas biasa saja tanpa dipaksakan ya. Apakah harus berurutan dari ibu jari sampai kelingking, Sus? Sebenarnya tidak wajib urut Bu, tapi jika berurutan bisa membantu pasien lebih fokus dan ritme nafas jadi lebih teratur. Apakah teknik ini bisa menggantikan obat nyeri? Sebenarnya tidak untuk penggantikan, Pak. Ini adalah terhadap pendamping. Obat tetap diberikan sesuai anjuran dokter, dan teknik ini membantu memperkuat efek pengurangan nyeri. Ini terasa berkurang, Pak. Iya Sus, lebih ringan dan badan terasa hangat. Baik, berarti teknik ini efektif untuk menurunkan skala nyeri ya. Kami harap keluarga bisa membantu melakukan teknik relaksasi ini di rumah nanti ya. Jika ada tanda seperti demam, luka, kemerahan, atau nyeri semakin berat, segera hubungi petugas kesehatan ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya Sus atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ya. Sus sudah membantu saya. Ya, kami semua akan membantu Papa untuk melakukan teknik ini. Ya, bagus sekali Mbak. Terima kasih semuanya sudah membantu saya. Sama-sama Bapak, semoga lekas pulih ya. Kami pamit dulu ke Bali Film Station. Mari Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Udah nggak